Mbak Eliza tenang saja. Gak pernah terbesit sedikit pun buat saya untuk menggantikan posisi Mbak. Mbak Eliza akan tetap menjadi ibu kandungnya Syifa selamanya. Nah, mama tenang aja, Syifa nggak apa-apa kok, Ma. Cuma butuh waktu istirahat aja, ya. Enggak, Jules, ini tuh masalahnya Syifa itu 2 kali nih berturut-turut kena musibah. Ini mulai ada yang gak beres. Kamu harus hati-hati, Jules. Jaga Syifa baik-baik. Iya, Ma. Pasti kok. Mama nggak usah khawatir ya. Ya udah, Mama langsung ke kantor deh. Sekalian aku juga. Sepertinya proposal ini agak berbeda dengan yang ditawarkan ke saya sebelumnya. Oh iya, memang ini berbeda Pak. Ini proposal terupdate dan saya langsung yang bikin Pak. Saya yakin perusahaan kita pasti akan mengalami kemajuan yang sangat pesat kalau kita bekerja sama berdasarkan proposal ini. Tapi maaf Pak Hasbi, saya tidak bisa menerima proposal ini. Saya akan mencari perusahaan lain untuk menjadi partner perusahaan saya. Saya permisi. Sial, masa gue gagal sih? Kebelat lagi. Misi, awas. Au! Oh, lagi. Cewek ini lagi. Lo nggak di rumah sakit, nggak di toilet, masih aja ngeselin. Jalan tuh pakai mata, jangan cuma kaki doang. Gue udah pakai mata lo tuh belekan, makanya mandi lu, belum mandi kan? Apaan sih? Cepet banget. Sering banget tuh cewek. Oke. Loh, perempuan itu kenal sama Lala? Kok bisa? Wah, gue harus cari tahu nih. Tadi kamu bilang kamu mau bicara sama aku. Mau bicara apa? Saya mau meluruskan soal kejadian yang di lapangan kuda. Jadi, memang ada orang yang sengaja pasang petasan untuk membuat kuda itu panik. Sehingga saya dan Syifa terjatuh. Di hari itu, di tempat itu. Ini buktinya. Ini siapa? Kamu kenal? Kakak saya. Kakak kamu? Ngapain dia ngelakuin hal kayak gitu? Ceritanya panjang. Dia memang sedang ada masalah dan dia memang suka berbuat hal-hal yang gak logis. Oke. Tapi sekarang saya nggak tahu dia ada di mana. Tapi Mas Julian sedang berusaha untuk mencari dia dan saya... Kamu ajak aku kesini buat ngobrol panjang kali lebar untuk cari pembenaran kamu gitu. Gini ya, Lala. Tadi kamu bilang siapa dia? Kakak kamu. Berarti dia juga dari keluarga kamu. Jadi penyebab kecelakaan Syifa juga berasal dari kamu dong. Kamu udah nyebabin Syifa celaka. Perempuan ini, kenapa dia marah-marah ke Lala soal kejadian di villa itu? Syifa, sayang. Tadi kamu dengar kata dokter, nah. Katanya keadaan kamu sudah mulai membaik. Terus perban kamu kan juga udah dilepas. Tapi hati-hati ya, masih ada bekas lukanya di bagian belakang situ. Kata dokter, Bibi Syifa udah bisa nggak pakai kursi roda ya, Pak? Pelan-pelan ya sayang. Tapi Syifa belum boleh nari kata dokter. Nggak apa-apa ya? Nanti pas sampai rumah, Papa temenin belajar jalan.
Ya. Ya udah, gimana kalau gitu sekarang kita makan siang sama Tante Lala, mau nggak? Mau. Pada sayang. Apa Lala lagi sibuk ya? Atau aku coba kamar aja deh? Yuk sayang, Ayo. kita pergi. Oke, saya akuin memang ini semua dari permasalahan keluarga saya. Tapi saya akan pastikan itu semua nggak akan terulang lagi. Tapi Mas Julian, bahkan Bu Lydia, sudah menerima saya dan keluarga saya. Jadi, menurut saya itu sudah menjadi alasan untuk saya bisa terus bersama dengan Syifa. Jadi maksud kamu mau gantiin posisi aku di mata Syifa gitu? Dengar ya Lala, mau kamu nikah sama Julian pun, kamu gak akan bisa gantiin posisi aku. Kamu itu cuma ibu sambungnya Syifa, gak akan lebih. Mbak Eliza tenang saja. Gak pernah terbesit sedikit pun buat saya untuk menggantikan posisi Mbak. Mbak Eliza akan tetap menjadi ibu kandungnya Syifa selamanya. Jadi perempuan ini mantan istri chef jerapah itu? Justru saya berusaha supaya Mbak Eliza bisa punya waktu yang cukup banyak sama Syifa. Tapi saya mohon Mbak, tolong datang ke Mas Julian tuh dengan baik-baik. Saya rasa dengan seperti itu Mas Julian juga bisa menerima Mbak dengan baik. Kedatangan saya tuh baik-baik aja ya dari awal ya? Yang gak baik-baik itu kamu. Semenjak ada kamu di hidupnya Syifa, Syifa jadi gak baik-baik aja. Mbak tenang. Kayak udah cukup ya main tante-tantean sama Syifa. Aku bakal tunjukin kalau aku ibu kandungnya Syifa. Dia berhak tahu. Saya minta Mbak bicarakan semuanya baik-baik dengan Mas Julian, karena ini semua juga dampaknya besar buat Syifa. Dan saya tahu ini nggak mudah buat dia. Jadi saya minta sama Mbak. Mbak Eliza dan Mas Julian bicara berdua soal ini ke Syifa. Tolong. Gak usah kenapa saya. Lah, kamu gak apa-apa?